Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah dan taufiknya kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang penuh keberkahan ini, marilah kita membahas sebuah amalan yang telah diamalkan oleh para ulama dan kaum soleh, yaitu Ratib al-Hadad, serta akibat atau dampak kebaikan dari sering membaca dan mengamalkannya menurut ajaran Islam. Sahabatku sekalian, Ratib al-Hadad adalah rangkaian zikir dan doa yang disusun oleh seorang ulama besar, wali Allah yang masyhur, yaitu Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad rahimahullah. Ratib ini berisi ayat-ayat Al-Quran, kalimat tauhid, tasbih, tahmid, tahlil, sholawat, dan doa-doa yang semuanya bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi. Maka jelas, Ratib al-Hadad bukanlah amalan baru yang menyimpang, melainkan bentuk zikir yang tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun akibat atau pengaruh baik bagi orang yang sering membaca dan mengamalkan Ratib al-Hadad, di antaranya hati menjadi lebih tenang dan tentram. Zikir adalah obat bagi hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang." Quran Surah Rod ayat 28. Orang yang rutin membaca Ratib al-Hadad akan merasakan ketenangan batin, karena lisannya terbiasa menyebut nama Allah dan hatinya selalu terhubung kepadanya. Yang kedua, memperkuat iman dan ketakwaan. Kalimat tauhid, istighfar, dan sholawat yang dibaca secara istiqomah akan memperkuat keimanan. Iman yang kuat akan menjaga seseorang dari perbuatan maksiat dan mendorongnya untuk lebih dekat dan taat kepada Allah. Yang ketiga, mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ratib al-Hadad mengandung doa-doa perlindungan dari berbagai keburukan, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Dengan izin Allah, orang yang mengamalkannya akan dijaga dari gangguan setan, fitnah dunia, dan bahaya yang tidak disangka-sangka. Yang keempat, dimudahkan urusan dan diberi keberkahan hidup. Orang yang dekat dengan Allah akan dimudahkan urusannya. Bukan berarti hidupnya tanpa ujian, namun Allah memberikan kekuatan, kesabaran, dan jalan keluar dari setiap kesulitan. Yang kelima, membersihkan akhlak dan menenangkan jiwa. Zikir yang terus-menerus akan membentuk akhlak yang lembut, sabar, dan rendah hati. Hati yang sering berzikir akan jauh dari sifat dengki, iri, dan sombong. Sahabatku sekalian, namun perlu kita pahami bersama, mengamalkan Ratib al-Hadad bukan untuk tujuan kesaktian, kekayaan instan, atau hal-hal duniawi semata. Tujuan utamanya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, memperbaiki hati, dan meningkatkan kualitas ibadah kita. Jika amalan ini dilakukan dengan niat yang ikhlas, sesuai tuntunan syariat, serta diiringi dengan menjalankan kewajiban agama, maka insya Allah akan membawa kebaikan besar bagi kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Marilah kita istiqomah dalam berzikir, baik melalui Ratib al-Hadad maupun zikir-zikir lainnya, karena zikir adalah cahaya bagi hati, penenang jiwa, dan bekal terbaik menuju akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang senantiasa mengingatnya dalam setiap keadaan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi motivasi dan inspirasi. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.